Duel panas Persib Bandung vs Lion City Sailors di ACL 2 bukan sekadar pertandingan biasa, tapi perang gengsi Asia Tenggara. Maung Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tak terkalahkan musim lalu. Sementara Sailors masih goyah dengan lini belakang rapuh mereka. Apakah Persib akan kembali membuktikan diri sebagai raja baru di level Asia? Simak cerita lengkapnya hanya di video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, lalu berikan like sebagai dukungan untuk channel ini. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa share ke teman-teman bobotoh dan pecinta sepak bola Asia, agar makin banyak yang ikut merasakan euforianya. Yuk, tonton video ini sampai habis, karena kita akan kupas tuntas mulai dari rekam jejak pertemuan musim lalu, kelemahan Sailors, hingga prediksi taktik Boyan Hodak. Dijamin bikin kamu makin merinding menunggu kick-off pertandingan ini. Aroma pertandingan besar sudah tercium dari jauh ketika Persib Bandung dipastikan akan menjamu Lion City Sailors pada laga perdana grup G AFC Champions League 2 atau ACL 2 musim 2025-2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Kamis, 18 September 2025 pukul 18.45 WIB. Ribuan pasang mata dipastikan tertuju pada bentrokan dua tim Asia Tenggara yang sama-sama punya ambisi mengukir sejarah di level benua. Bagi Persib, laga ini bukan sekadar pertandingan pembuka. Ada beban sejarah, ada harga diri, dan ada tuntutan untuk membuktikan bahwa Maung Bandung mampu mengangkat marwah sepak bola Indonesia di kancah Asia. Sejak format ACL 2 diperkenalkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, klub-klub dari Asia Tenggara punya kesempatan lebih luas untuk bersaing. Namun, tidak semua mampu memanfaatkan peluang itu dengan baik. Persib termasuk salah satu yang dinilai masih punya pekerjaan rumah besar. Setelah di musim lalu, gagal menembus fase gugur. Kini, momentum baru datang. Kombinasi skuad yang diisi pemain asing top, deretan pemain naturalisasi, hingga bintang lokal andalan membuat Persib dipercaya bisa melangkah lebih jauh. Apalagi, AFC menetapkan aturan yang lebih fleksibel soal komposisi pemain asing, yang memungkinkan klub seperti Persib untuk tampil dengan kekuatan penuh tanpa banyak batasan seperti di kompetisi domestik. Hal inilah yang membuat banyak pengamat menilai laga perdana kontra Lion City Sailors akan menjadi panggung unjuk gigi bagi kombinasi maut yang dimiliki Persib musim ini. Suasana di Bandung jelang pertandingan juga semakin panas. Bobotoh, supporter setia Persib, sudah bersiap menyambut dengan penuh semangat. Tiket pertandingan yang dijual secara daring maupun luring dikabarkan habis dalam waktu singkat. Ratusan spanduk dan bendera biru mulai menghiasi jalanan menuju GBLA. Di media sosial tagar hashtag Persib di Asia dan hashtag Maung Ngamuk di ACL sudah bergema. Semua mengindikasikan bahwa partai ini akan menjadi salah satu pertandingan paling ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Lion City Sailors datang dengan reputasi besar. Klub asal Singapura itu bukan lawan baru bagi Persib. Kedua tim sudah berjumpa di fase yang sama musim lalu. Namun, pengalaman mereka di kancah Asia jauh lebih kaya. Bahkan sempat menembus final ACL 2 melawan klub raksasa Timur Tengah. Hal ini membuat duel kali ini semakin menarik. Apakah Persib masih mampu menaklukkan Sailors? Atau justru pengalaman sang lawan akan menjadi pembeda? Persib membawa modal penting. Pada laga terakhir di kompetisi domestik Super League Indonesia 2025-2026, Mark Klok dan kawan-kawan berhasil menumbangkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini bukan hanya menambah 3 poin, tetapi juga mengangkat kepercayaan diri tim. Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia, memuji mental anak asuhnya yang semakin matang. Menurutnya, karakter kemenangan tipis dalam pertandingan besar adalah modal berharga ketika menghadapi laga-laga berat di kompetisi Asia. Bojan sendiri menegaskan timnya tidak akan bermain bertahan meski menghadapi lawan berpengalaman. Ia ingin Persib menunjukkan identitas permainan khasnya, menyerang dengan pressing tinggi dan transisi cepat. Filosofi itu terbukti efektif di Liga 1 musim lalu, dan kini diharapkan bisa menjadi senjata mematikan di level Asia. Dengan dukungan penuh dari puluhan ribu bobotoh yang memenuhi tribun, Bojan optimis anak asuhnya akan tampil lepas. Namun, bukan berarti Persib boleh meremehkan lawannya. Lion City Sailors datang dengan gaya permainan berbeda. Mereka lebih suka bermain dengan formasi 3-5-2, menumpuk gelandang untuk mengontrol tempo, lalu melancarkan serangan balik tajam. Strategi itu sudah mereka tunjukkan ketika menyingkirkan beberapa lawan kuat di Asian Club Championship. Meski dalam beberapa laga terakhir performanya menurun, klub ini tetap punya deretan pemain berkualitas yang bisa menjadi ancaman. Pertandingan pembuka ini akhirnya menjadi semacam barometer untuk menilai sejauh mana Persib siap bersaing di ACL 2. Jika mampu mengamankan 3 poin, jalan untuk lolos dari fase gugur akan lebih terbuka. Sebaliknya,
Jika kehilangan momentum, perjalanan akan semakin berat karena lawan berikutnya adalah tim kuat Bangkok United dan Selangor FC. Dengan demikian, laga kontra Lion City Sailors bukan hanya soal gengsi, tetapi juga soal perhitungan strategis menuju fase berikutnya. Bukan tanpa alasan, banyak yang menyebut laga ini sebagai big match perdana. Kedua tim datang dengan ambisi besar, dengan latar belakang sejarah pertemuan, serta dukungan penuh dari pendukung masing-masing. Persib akan tampil di rumahnya sendiri, di hadapan puluhan ribu pendukung, dengan komposisi skuad terbaik yang pernah dimiliki dalam beberapa tahun terakhir. Lion City Sailors datang dengan reputasi sebagai finalis musim lalu, meski kini performanya sedang goyah. Ketika kedua tim bertemu, drama pasti akan terjadi. Laga ini juga membawa cerita tentang kebangkitan sepak bola Indonesia di level Asia. Persib, dengan segala keterbatasan di masa lalu, kini punya peluang membuktikan diri. Babak pertama di grup G ini adalah pintu gerbang. Semua akan kembali ke satu pertanyaan besar. Apakah Maung Bandung akan mengaum kancang di ACL II? Setelah memastikan diri tampil di AFC Champions League II musim 2025-2026, Persib Bandung tergabung dalam grup G. Grup ini menghadirkan persaingan menarik dengan diisi 4 tim kuat dari Asia Tenggara, yaitu Persib Bandung Indonesia, Lion City Sailors Singapura, Bangkok United Thailand, dan Selangor FC Malaysia. Dari komposisi ini saja, sudah terlihat betapa kompetitifnya pertarungan yang akan terjadi. Tidak berlebihan jika banyak yang menyebut grup G sebagai grup neraka Asia Tenggara. Setiap tim punya karakter berbeda. Persib, dengan gaya agresif khas Bojan Hodak, diprediksi akan tampil menekan di hampir setiap pertandingan. Lion City Sailors, meski tengah diterpa performa inkonsisten, tetap punya pengalaman panjang di kancah Asia dan pernah menembus final musim lalu. Bangkok United, yang menjadi wakil Thailand, dikenal sebagai tim yang mengandalkan disiplin taktik dan kecepatan sayap. Sementara Selangor FC dari Malaysia adalah tim dengan tradisi panjang yang perlahan bangkit sebagai kekuatan baru. Dari sisi rivalitas, grup G ini juga terasa spesial. Pertemuan antara klub-klub asal Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura selalu menyimpan gengsi tersendiri. Ada aroma mini ASEAN Cup di sini, di mana setiap kemenangan bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal siapa yang lebih dominan di kawasan. Persib, sebagai wakil Indonesia, tentu membawa misi lebih besar, mengangkat nama sepak bola tanah air di hadapan negara tetangga. Secara matematis, peluang Persib untuk lolos dari grup G bisa dibilang cukup terbuka. Format ACL II memungkinkan 2 tim teratas dari masing-masing grup melaju ke fase gugur. Artinya jika Persib bisa konsisten mengamankan poin di kandang dan mencuri hasil di laga tandang, kans melaju ke babak 16 besar sangat besar. Kemenangan pada laga perdana melawan Lion City Sailors akan menjadi kunci, sebab pertandingan selanjutnya melawan Bangkok United dan Selangor FC diprediksi jauh lebih berat, terutama ketika harus bermain di luar Bandung. Bangkok United adalah tim yang tidak bisa diremehkan. Mereka memiliki beberapa pemain timnas Thailand yang sudah berpengalaman di level internasional. Kedalaman skuad dan kekompakan mereka menjadi ancaman tersendiri. Selangor FC juga tak kalah berbahaya. Sebagai salah satu klub dengan sejarah panjang di Malaysia, Selangor memiliki basis supporter besar dan ambisi tinggi untuk kembali bersaing di Asia. Pertandingan melawan Selangor pun akan menghadirkan atmosfer rivalitas Indonesia-Malaysia yang selalu panas. Bagi Persib, tergabung di grup G bisa jadi berkah, bisa juga ujian. Berkaca pada musim lalu, Maung Bandung memang masih kesulitan menemukan konsistensi di kompetisi Asia. Namun, dengan tambahan kekuatan dari pemain asing dan naturalisasi, peluang kali ini lebih besar. AFC juga memberikan keuntungan dengan regulasi yang memperbolehkan klub menggunakan lebih banyak pemain asing di ACL II, berbeda dengan liga domestik. Hal inilah yang membuat Persib bisa menurunkan formasi full asing plus naturalisasi yang diyakini akan memberikan warna baru dalam permainan mereka. Namun, tantangan terbesar tetap ada pada mental bertanding. Kompetisi Asia punya tekanan yang berbeda dibandingkan liga domestik. Ritme permainan lebih cepat, duel lebih keras, dan kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Bojan Hodak menyadari hal ini. Ia berkali-kali menegaskan bahwa anak asuhnya harus siap secara mental untuk menghadapi intensitas tinggi sejak menit pertama. Kita harus belajar dari musim lalu. Setiap laga di Asia adalah final. Tidak boleh ada ruang untuk lengah, tegasnya dalam konferensi pers jelang laga. Yang menarik, grup G juga mempertemukan kembali Persib dengan Lion City Sailors, lawan yang sudah mereka hadapi musim lalu. Dari 2 pertemuan kala itu, Persib berhasil sekali menang dan sekali imbang. Catatan ini tentu memberi kepercayaan tambahan bahwa mereka bisa bersaing dengan Sailors. Namun perjalanan masih panjang. Untuk bisa melangkah lebih jauh, Persib harus mampu mengatasi semua lawan di grup ini dengan konsisten. Di luar aspek teknis, grup G juga menjadi sorotan karena dianggap sebagai panggung rivalitas supporter. Bobotoh, supporter Persib, dikenal sebagai salah satu basis pendukung terbesar di Asia Tenggara. Begitu pula dengan Selangor yang memiliki fans fanatik di Malaysia, Bangkok United yang didukung supporter militan Thailand, dan Lion City Sailors yang membawa dukungan penuh dari Singapura. Pertemuan ini akan menghadirkan warna tersendiri, baik di dalam maupun di luar lapangan.
Dengan semua dinamika tersebut, jelas bahwa grup G bukan hanya soal perebutan tiket ke fase gugur. Ada gengsi, ada rivalitas regional, dan ada misi besar untuk membuktikan siapa yang layak disebut Raja Asia Tenggara. Persib Bandung punya peluang emas, tetapi juga menghadapi jalan terjal. Setiap laga akan menjadi ujian, dan semuanya dimulai dari pertandingan perdana melawan Lion City Sailors yang bisa menjadi pembuka atau justru batu sandungan pertama. Di balik hiruk-pikuk laga Persib Bandung kontra Lion City Sailors pada ajang AFC Champions League 2, ACL 2, 2025-2026, ada satu cerita menarik yang tak bisa dilewatkan, duel pelatih dari Balkan. Di satu sisi ada Bojan Hodak, arsitek maung Bandung asal Kroasia yang dikenal dengan karakter permainan menyerang, disiplin, dan terorganisasi. Di sisi lain, berdiri Aleksandar Rankovic, pelatih asal Serbia yang menukangi Lion City Sailors dengan gaya pragmatis nan penuh kejutan. Pertemuan keduanya menambah bumbu persaingan yang sudah panas di lapangan hijau. Bagi pecinta sepak bola, Balkan bukanlah wilayah asing ketika berbicara tentang pelatih hebat. Sejarah mencatat banyak manajer dari kawasan itu sukses menularkan gaya sepak bola keras, disiplin, namun tetap atraktif. Karakter itu jugalah yang dibawa Hodak dan Rankovic ke Asia Tenggara. Menariknya, meski berasal dari latar budaya sepak bola yang berdekatan, filosofi keduanya sangat kontras. Bojan Hodak, dengan pengalaman panjang di Asia, dikenal sebagai pelatih yang berani mengandalkan skema menyerang. Sejak menukangi Persib, ia menerapkan pola pressing tinggi, build-up cepat, serta memaksimalkan transisi menyerang yang tajam. Formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 sering menjadi pilihannya. Hodak percaya bahwa dengan pemain asing berkualitas, naturalisasi berpengalaman, dan talenta lokal, Persib mampu menekan lawan dimanapun bermain. Filosofi ini terbukti saat Persib mampu menekuk Persebaya di Super League serta mengimbangi bahkan mengalahkan klub-klub kuat di Indonesia. Sementara itu, Aleksandar Rankovic adalah tipikal pelatih pragmatis. Filosofinya sederhana, hasil adalah segalanya. Ia tidak segan meracik strategi ultra defensif ketika menghadapi lawan lebih kuat, lalu memanfaatkan momen untuk melancarkan serangan balik mematikan. Rankovic kerap menurunkan formasi 3-5-2 yang fleksibel berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan. Fokus utamanya adalah menjaga rapat lini belakang sekaligus memberikan ruang bagi striker cepat mereka untuk menusuk dari sisi sayap. Strategi ini pernah sukses ketika Lion City Sailors mengalahkan tim-tim Asia Tenggara lainnya, bahkan membawa mereka hingga final ACL 2 musim lalu. Duel Hodak versus Rankovic bukan hanya soal taktik, melainkan juga soal mental. Kedua pelatih sama-sama dikenal karismatik dan dekat dengan pemain. Hodak disukai karena gaya komunikasinya yang lugas, apa adanya, namun penuh motivasi. Ia bisa menjadi figur ayah sekaligus komandan bagi pemain. Di Persib, hal itu terlihat dari bagaimana pemain asing dan lokal merasa dihargai perannya. Sebaliknya, Rankovic lebih dikenal tegas, bahkan cenderung keras. Ia menuntut kedisiplinan tinggi di latihan maupun pertandingan. Filosofi ala Serbia yang kental membuatnya disegani sekaligus ditakuti pemain Sailors. Menariknya, kedua pelatih ini sudah saling mengenal gaya satu sama lain. Musim lalu, Hodak dan Rankovic bertemu 2 kali di fase grup ACL 2. Hasilnya, Persib tidak terkalahkan. 1 kemenangan dramatis 3-2 di Singapura dan 1 hasil imbang di Bandung. Dari pengalaman itu, Hodak bisa membaca pola pikir Rankovic. Ia tahu bahwa pelatih Serbia itu akan lebih banyak menunggu, lalu menyerang melalui celah yang ditinggalkan Persib. Sebaliknya, Rankovic tentu tidak ingin mengulang kesalahan lama. Ia pasti menyiapkan skema khusus untuk meredam agresivitas maung Bandung di GBLA. Faktor Balkan ini membuat pertandingan menjadi lebih dari sekadar duel pemain. Ada adu kecerdasan taktik, adu pengalaman, dan adu gengsi di antara dua pelatih dengan latar budaya sepak bola yang sama. Para pengamat menilai, siapapun yang mampu mengatur strategi lebih efektif akan menentukan hasil akhir pertandingan. Bojan Hodak mungkin unggul karena dukungan penuh bobotoh dan modal kemenangan di kompetisi domestik, tetapi Rankovic punya motivasi besar untuk membalas kekalahan musim lalu. Tak hanya itu, duel Balkan ini juga menyiratkan bagaimana sepak bola Asia Tenggara kini menjadi magnet bagi pelatih asing dari Eropa. Kehadiran Hodak dan Rankovic membuktikan bahwa liga-liga di kawasan ini semakin kompetitif, dengan kualitas yang terus meningkat. Bagi Persib dan Lion City Sailors, punya pelatih kelas Eropa adalah keuntungan tersendiri, karena mereka membawa standar latihan,
mentalitas, dan strategi yang berbeda dari sebelumnya. Pertanyaan besar pun muncul. Siapakah yang akan menang dalam duel Balkan ini? Jika Hoda berhasil menekan sejak awal dan memanfaatkan kelemahan lini belakang Sailors yang rapuh, Persib berpeluang besar meraih kemenangan. Namun, jika Rankovic mampu menjaga disiplin anak asuhnya dan mencuri gol lewat serangan balik, Persib bisa saja terpleset di kandang sendiri. Laga ini akan menjadi panggung pertaruhan gengsi dua pelatih Balkan di Asia Tenggara. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, selalu membawa aura magis tersendiri bagi Persib Bandung. Stadion berkapasitas lebih dari 38.000 penonton ini bukan hanya tempat bertanding, melainkan rumah besar bagi bobotoh untuk mendukung klub kesayangan mereka. Ketika Persib turun sebagai tuan rumah melawan Lion City Sailors, keuntungan atmosfer GBLA diyakini akan menjadi faktor pembeda. Tidak ada yang meragukan fanatisme bobotoh. Setiap kali Persib berlaga, ribuan supporter hadir memadati stadion dengan lautan biru. Mereka tidak hanya bernyanyi sepanjang laga, tetapi juga menciptakan tekanan besar bagi lawan. Bagi pemain Persib, dukungan itu bagaikan energi tambahan. Bagi lawan, sorakan dan intimidasi dari tribun bisa menjadi beban mental. Itulah yang disebut sebagai keunggulan tuan rumah yang tak ternilai. Dalam konteks pertandingan melawan Lion City Sailors, keuntungan ini sangat signifikan. Persib tidak hanya diuntungkan dari segi dukungan moral, tetapi juga dari kondisi lapangan yang lebih familiar. Para pemain sudah terbiasa dengan karakter rumput, ukuran lapangan, dan atmosfer stadion. Hal ini memberi rasa nyaman dalam bermain, sehingga mereka bisa lebih percaya diri untuk tampil menyerang sejak awal. Selain faktor eksternal, Persib juga punya keuntungan internal. Kemenangan tipis atas Persebaya Surabaya di Super League menjadi modal berharga. Meski hanya 1-0, kemenangan itu menunjukkan mental kuat tim dalam menghadapi laga ketat. Mentalitas semacam ini sangat dibutuhkan ketika berhadapan dengan tim sekelas Lion City Sailors. Bojan Hodak menyadari bahwa di kompetisi Asia, faktor mental seringkali lebih menentukan daripada faktor teknis semata. Di GBLA, Persib cenderung tampil lebih agresif. Statistik menunjukkan, sejak Bojan Hodak melatih, Persib lebih sering memenangkan laga kandang dengan skor meyakinkan. Hal ini karena mereka bisa menekan lawan lebih leluasa, sementara lawan biasanya kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan supporter. Dalam laga melawan Sailors, skema attacking dengan counter-attack tajam diprediksi akan kembali menjadi senjata andalan. Kecepatan pemain seperti Rajders di lini tengah, Haye dengan visi umpannya, serta David Da Silva sebagai eksekutor di depan diyakini akan membuat pertahanan Sailors kewalahan. Lion City Sailors tentu menyadari tekanan yang akan mereka hadapi. Mereka diprediksi akan bermain bertahan, mencoba meredam serangan Persib, lalu melancarkan counter-attack melalui striker cepatnya. Namun, masalahnya, performa lini belakang Sailors sedang menurun. Dalam 3 laga terakhir, mereka kebobolan 8 gol. Catatan ini menjadi sinyal buruk ketika harus menghadapi Persib yang dikenal tajam di kandang sendiri. Dalam perjalanan panjang Liga Champions Asia musim 2024-2025, Persib Bandung dan Lion City Sailors sudah pernah saling bertemu. Pertemuan itu bukan sekadar catatan biasa, melainkan menjadi fondasi psikologis yang kuat menjelang duel besar berikutnya. Sejarah tidak bisa dihapus, dan jejak musim lalu akan selalu membekas di benak pemain, pelatih, hingga supporter. Kemenangan bersejarah di Singapura. Laga pertama musim lalu mempertemukan Persib dan Lion City Sailors di Stadion Jalan Besar, Singapura. Pertandingan itu berlangsung dalam suasana panas dan penuh tekanan. Persib datang dengan status underdog. Banyak pengamat menilai Sailors, dengan kekuatan finansial dan pengalaman di kompetisi Asia, lebih diunggulkan. Namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Persib tampil penuh determinasi. Dukungan bobotoh yang datang jauh-jauh dari Bandung, membawa spanduk biru putih di tribun, menjadi energi tambahan bagi skuad Maung Bandung. Tom Haye dan kawan-kawan menunjukkan permainan disiplin sekaligus efektif. Hasilnya, Persib mampu menang dramatis dengan skor 3-2. Gol kemenangan itu menjadi momen euforia luar biasa. Tak hanya sekadar 3 poin, tapi juga sebuah pesan keras. Persib mampu bersaing di level Asia. Kekalahan itu membuat Lion City Sailors seakan kehilangan muka di kandang sendiri. Pertemuan di Bandung. Ketika giliran main di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, atmosfer kian memanas. Tiket habis terjual,
ribuan bobotoh memenuhi tribun dengan koreografi spektakuler. Semua berharap kemenangan kedua bisa diraih. Lion City Sailors datang dengan motivasi balas dendam. Mereka menurunkan skuad terbaiknya dan bermain lebih hati-hati. Pertandingan berjalan sengit. Adu strategi antara lini tengah yang penuh kreativitas. Namun kali ini, skor berakhir imbang. Persib dan Sailors berbagi angka, tetapi satu catatan penting tetap bertahan. Persib tidak terkalahkan melawan Lion City Sailors sepanjang musim itu. Makna rekor tak terkalahkan. Bagi Persib, dua hasil positif itu bukan sekadar angka. Ada makna besar yang tersimpan di baliknya. Setiap tim memiliki lawan psikologis, yakni tim yang secara mental sulit dikalahkan. Dan dalam konteks ini, Lion City Sailors mungkin mulai merasa bahwa Persib adalah hantu yang sulit mereka jinakan. Para pemain Sailors, terutama sektor belakang, tentu masih mengingat jelas bagaimana lini serang Persib menusuk pertahanan mereka musim lalu. Sementara itu, pemain Persib punya modal kepercayaan diri. Jika tahun lalu bisa menang di Singapura, mengapa tidak mengulanginya lagi musim ini? Atmosfer rivalitas yang tumbuh. Dari dua pertemuan itu, benih rivalitas mulai tumbuh. Bobotoh di media sosial kerap menyindir Sailors sebagai klub kaya raya yang tak berdaya melawan kekuatan Maung Bandung. Sementara fans Sailors mencoba membalas dengan mengatakan bahwa musim lalu hanyalah kecelakaan. Namun dalam sepak bola, rekor berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Persib tercatat tak terkalahkan dari Sailors, dan itu akan menjadi catatan penting yang dibawa ke laga berikutnya. Momentum untuk laga baru. Sejarah memang tidak bisa dijadikan jaminan, tetapi ia bisa menjadi energi. Ketika kedua tim kembali dipertemukan di Liga Champions Asia 2025-2026, semua orang langsung menoleh pada rekam jejak sebelumnya. Apakah Sailors akan berhasil mematahkan kutukan? Ataukah Persib kembali mengukir sejarah indah? Yang pasti, catatan musim lalu menjadi bukti bahwa Maung Bandung bukan sekadar peserta pelengkap. Mereka mampu menjinakkan tim bertabur bintang dari Singapura, dan siap mengulanginya lagi. Menjelang duel melawan Persib, kondisi Lion City Sailors sedang tidak ideal. 3 laga terakhir mereka di berbagai kompetisi menjadi cermin kelemahan yang sulit ditutupi. Jika dilihat lebih dekat, kelemahan itu justru ada di sektor yang paling vital, lini belakang. Rentetan hasil negatif. Dalam 3 pertandingan terakhir, Sailors sudah kebobolan 8 gol. Angka itu sangat tinggi untuk ukuran klub yang punya reputasi sebagai salah satu tim terkaya di Asia Tenggara. Kebobolan sebanyak itu berarti rata-rata lebih dari 2 gol per pertandingan. Sebuah rapor merah yang membuat alarm berbunyi keras. Pertandingan paling mencolok adalah ketika mereka dipermalukan Johor Darul Takzim, JDT, dalam ajang ACC. JDT, raksasa Malaysia yang sudah mapan di level Asia, menghajar lini belakang Sailors tanpa ampun. Gol demi gol lahir dengan mudah. Seakan pertahanan Sailors hanyalah tembok rapuh yang siap runtuh kapan saja. Analisis lini belakang Sailors. Kerapuhan pertahanan Sailors tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Kurangnya koordinasi antar bek. Duet bek tengah mereka seringkali tidak sejalan. Satu maju, satunya telat menutup ruang. Hal ini membuat celah terbuka lebar, terutama ketika menghadapi striker lincah seperti Ciro Alves atau David Da Silva dari Persib. Bek sayap mudah ditembus. Dalam beberapa pertandingan terakhir, serangan lawan banyak datang dari sisi sayap. Bek kanan maupun kiri Sailors seringkali kalah cepat dalam duel 1 lawan 1. Ini menjadi kabar baik bagi Febri Haryadi atau pemain sayap muda Persib yang punya kecepatan. Kesalahan kiper. Tak jarang kiper Sailors melakukan blunder. Entah salah antisipasi bola crossing, atau telat maju meninggalkan gawang. Dalam sepak bola modern, kesalahan kecil dari kiper bisa berarti petaka besar. Psikologis yang mulai goyah. Selain faktor teknis, mental para pemain Sailors juga mulai goyah. Kekalahan dari JDT menjadi pukulan besar. Media lokal Singapura ramai mengkritik performa tim. Bahkan, beberapa fans mulai meragukan kemampuan pelatih dalam mengatur strategi. Kondisi ini membuat Sailors datang ke laga melawan Persib dalam situasi penuh tekanan. Mereka tidak hanya berhadapan dengan kekuatan Persib di lapangan, tapi juga dengan bayang-bayang kegagalan yang menghantui pikiran mereka. Peluang besar bagi Persib. Bagi Persib, rapuhnya lini belakang Sailors adalah celah yang harus dieksploitasi habis-habisan.
Strategi serangan cepat dan pressing tinggi bisa membuat pertahanan Sailors semakin panik. Ciro Alves bisa memanfaatkan kelengahan bek tengah. David da Silva dengan naluri predatornya siap menuntaskan peluang sekecil apapun. Tom Haye bisa menjadi otak serangan, menusuk celah yang terbuka di lini tengah. Dengan modal tak terkalahkan musim lalu, plus kondisi Sailors yang sedang rapuh, Persib punya peluang emas untuk mencetak kemenangan lagi. Jika Sailors tidak segera memperbaiki pertahanan, mereka berisiko mengalami malam buruk lagi. Bobotoh sudah menyiapkan dukungan penuh. Atmosfer di GBLA bisa menjadi neraka bagi tim tamu. Dalam situasi seperti itu, satu kesalahan kecil bisa berujung pada gol cepat untuk Persib. Dalam sepak bola modern, kekuatan skuad bukan hanya soal nama besar di lapangan, tapi juga bagaimana tim itu dibangun dengan strategi jangka panjang. Persib Bandung dan Lion City Sailors adalah dua klub Asia Tenggara yang sedang menapaki panggung besar di Liga Champions Asia. Keduanya sama-sama memiliki keistimewaan. Persib dengan tradisi, dukungan bobotoh, dan kombinasi pemain asing lokal. Sementara Sailors dengan dana melimpah, investasi besar, serta skuad bertabur pemain bintang. Jika kita menilik data nilai pasar, terlihat bahwa Sailors unggul tipis. Nilai pasar tim asal Singapura ini mencapai 158,96 miliar rupiah, sementara Persib Bandung berada di angka 128,36 miliar rupiah. Selisih sekitar 30 miliar rupiah menggambarkan perbedaan pendekatan klub. Lion City Sailors membangun skuad dengan mengandalkan dana besar, membeli pemain berkelas, bahkan merekrut beberapa pemain asing dengan nilai kontrak tinggi. Persib Bandung, meski berada di bawah secara finansial, mengkombinasikan strategi jitu, mendatangkan pemain asing berkelas Eropa, memaksimalkan pemain naturalisasi, dan mengandalkan bakat lokal yang sudah matang. Selisih nilai pasar tidak serta-merta menentukan hasil di lapangan, tetapi jelas menjadi gambaran bagaimana Sailors bisa mendatangkan pemain mahal yang mungkin punya pengalaman di Liga Top. Pemain termahal versus Tom Haye. Setiap tim biasanya punya permata atau andalan utama yang paling mahal. Persib Bandung, Tom Haye, gelandang asal Belanda menjadi pemain termahal dengan nilai pasar sekitar 17,38 miliar rupiah. Angka ini sepadan dengan kualitasnya. Haye bukan hanya sekedar pengatur tempo, tapi juga motor serangan yang bisa menentukan arah permainan. Visinya luar biasa, distribusi bola rapi, dan mentalitasnya khas pemain Eropa yang teruji. Sailors, pemain termahal mereka adalah Swi Nenge, dengan nilai pasar mencapai 26,07 miliar rupiah. Gelandang asal Kamerun ini dikenal tangguh dalam duel fisik, punya stamina tinggi, dan berpengalaman di Eropa sebelum hijrah ke Asia. Kehadirannya di lini tengah membuat Sailors punya kekuatan ekstra dalam bertahan sekaligus menyerang. Duel antara Haye dan Nenge di lini tengah akan menjadi salah satu titik krusial dalam pertandingan. Dua maestro dengan gaya berbeda, Haye dengan kecerdasan dan elegansi, Nenge dengan kekuatan dan agresivitas. Jumlah pemain timnas 7 versus 11. Persib Bandung saat ini memiliki 7 pemain yang rutin dipanggil timnas. Sebagian besar adalah wajah-wajah yang sudah terbiasa dengan tekanan pertandingan internasional, seperti Maklok, Febri Haryadi, dan Ricky Kambuaya. Sailors sedikit lebih unggul dengan 11 pemain timnas. Dominasi ini membuat mereka punya banyak opsi dengan level kompetisi tinggi, terutama di kawasan Asia Tenggara. Namun jumlah pemain timnas tidak otomatis membuat tim lebih solid. Kadang, terlalu banyak pemain bintang bisa menyulitkan chemistry di lapangan. Sebaliknya, Persib dengan komposisi lebih ramping justru punya kekompakan yang lebih terjaga. Persib lebih mengandalkan permainan kolektif. Mereka membangun dari lini belakang, memainkan passing cepat, dan mengandalkan kecepatan sayap. Haye menjadi otak, Klok memberi keseimbangan, sementara duet penyerang asing siap mengkonversi peluang. Sailors cenderung menitik beratkan pada kekuatan individu. Pemain-pemain mereka punya kemampuan dribble, duel 1 melawan 1, dan tembakan jarak jauh. Mereka percaya pada talenta individu untuk membuka jalan kemenangan. Dan yang terakhir, ada kekuatan gemuruh bobotoh. Meski Sailors unggul secara finansial, Persib punya senjata lain yang tak bisa dibeli.
dukungan bobotoh. Ribuan supporter biru akan menciptakan atmosfer yang luar biasa di GBLA. Tekanan mental bisa mempengaruhi para pemain Sailors yang belum terbiasa dengan gemuruh stadion penuh. Perbandingan skuad ini menunjukkan bahwa di atas kertas mungkin Sailors unggul dengan nilai pasar dan jumlah pemain timnas. Namun, Persib punya kombinasi yang lebih menyatu, pemain asing yang teruji, serta kekuatan atmosfer stadion. Pertandingan ini bukan hanya adu harga pemain, tapi adu mental, strategi, dan kebersamaan. Sejak Liga 1 mulai membuka kesempatan bagi klub untuk mengandalkan kombinasi pemain asing dan naturalisasi, Persib Bandung menjadi salah satu tim yang memanfaatkannya dengan cerdas. Musim ini, Maung Bandung benar-benar tampil dengan wajah baru, modern, tajam, dan siap mengaum di level Asia. Era baru Persib, kombinasi internasional. Jika dulu Persib kerap bergantung pada pemain lokal yang punya nama besar, kini mereka bergerak lebih strategis. Pemain asing yang didatangkan bukan sembarangan, melainkan yang memiliki pengalaman di liga kompetitif Eropa. Ditambah lagi, pemain naturalisasi yang sudah menyatu dengan kultur sepak bola Indonesia menjadikan skuad Persib makin solid. Nama-nama kunci. Beberapa nama menjadi pilar penting yang mengubah wajah Persib. Tom Haye. Sebagai pemain asing asal Belanda, Haye membawa kualitas luar biasa di lini tengah. Bukan hanya sekadar playmaker, tapi juga seorang leader di lapangan. Cara ia mengatur tempo, memberi umpan terobosan, hingga mengeksekusi bola mati, membuat permainan Persib terasa lebih modern. Rangers. Adik Taijini Rangers, pemain AC Milan, Eli menjadi sosok yang membawa DNA sepak bola Eropa ke Bandung. Mobilitasnya tinggi, tenang dalam penguasaan bola, dan selalu hadir di momen penting. Kehadirannya di lini tengah Persib membuat lini tengah Persib jadi semakin tangguh dan berimbang. Mark Klok. Meski berstatus naturalisasi, Klok sudah menyatu sepenuhnya dengan identitas Persib. Ia adalah pemain dengan mental petarung, stamina tanpa habis, dan keahlian membaca permainan. Klok memberi jembatan antara pemain asing dan lokal, memastikan chemistry tetap terjaga. Selain mereka, ada pula pemain asing di lini serang seperti David da Silva dan Ciro Alves yang membawa ketajaman khas striker Brazil. Kombinasi ini membuat lini serang Persib jadi salah satu yang paling berbahaya di Asia Tenggara. Kehadiran pemain asing top dan naturalisasi tidak hanya memberi dampak di lapangan, tetapi juga mengubah identitas permainan Persib secara keseluruhan. Pola permainan Persib kini mirip dengan klub-klub Asia lain yang sudah mapan. Build up rapi dari belakang, pergerakan tanpa bola, dan pressing tinggi jadi ciri khas baru. Kombinasi striker asing plus gelandang kreatif membuat Persib lebih banyak mencetak gol. Serangan mereka tidak lagi monoton, tapi bisa datang dari tengah, sayap, maupun set piece. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, kini Persib tampil lebih percaya diri saat menghadapi klub luar negeri. Mereka tidak lagi inferior, karena punya pemain yang sudah terbiasa menghadapi level tinggi. Kehadiran pemain asing dan naturalisasi juga memberi efek domino positif. Pemain lokal belajar banyak dari standar latihan hingga mental bertanding. Febri Haryadi misalnya makin berkembang karena sering berduel dengan bek asing dalam latihan. Begitu pula kiper muda yang belajar menghadapi finishing keras dari striker Brazil. Respon supporter. Bobotoh menyambut kombinasi ini dengan penuh antusiasme. Banyak yang menilai Persib kini bukan hanya kuat di Indonesia, tapi juga punya kans nyata di Asia. Stadion GBLA selalu penuh, dan jersey pemain asing dan naturalisasi jadi incaran fans di toko merchandise. Ketika jadwal pertandingan Persib Bandung versus Lion City Sailors diumumkan dalam lanjutan ACL 2 2025-2026, banyak pihak mulai mengeluarkan prediksi dan analisis. Tidak terkecuali para legenda sepak bola Singapura, yang memiliki ikatan emosional kuat dengan klub kebanggaan negeri mereka, Lion City Sailors. Laga ini bukan sekadar pertandingan pembuka, melainkan juga ukuran sejauh mana Sailors bisa mempertahankan reputasinya sebagai finalis ACL 2 musim lalu. Beberapa legenda Singapura menilai bahwa Sailors harus berhati-hati. Persib Bandung bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Bahkan, formasi baru yang diracik Bojan Hodak disebut-sebut bisa menjadi ancaman nyata. Mantan kapten timnas Singapura, Fandi Ahmad, yang pernah menorehkan prestasi besar sebagai pemain dan pelatih, memberikan komentarnya. Persib kini berbeda.
Mereka punya kombinasi pemain asing dan naturalisasi yang membuat lini tengah dan depan mereka sangat berbahaya. Lion City harus disiplin, terutama di lini belakang. Jika tidak, mereka akan kesulitan menghadapi pressing dan serangan balik cepat Persib. Fandi, yang juga ayah dari Irfan Fandi, pemain inti Sailors, menambahkan bahwa laga di Bandung akan menjadi ujian mental. Atmosfer stadion penuh bobotoh bukanlah hal sepele. Nama Bojan Hodak tidak asing di telinga penggemar sepak bola Asia Tenggara. Pelatih asal Kroasia ini pernah menangani beberapa klub besar kawasan, termasuk Johor Darul Ta'zim, JDT, di Malaysia. Reputasinya sebagai pelatih yang mampu meramu tim dengan pressing ketat dan transisi cepat membuatnya ditakuti lawan. Legenda Singapura lainnya, Alexander Durick, yang lama berkarir di liga domestik, menyoroti gaya Bojan. Saya tahu persis gaya Bojan. Dia selalu mengajarkan intensitas tinggi. Pemain Persib akan menekan sejak awal, memaksa Sailors melakukan kesalahan. Jika Sailors tidak siap, mereka akan terjebak dan bisa kebobolan cepat. Durick menekankan bahwa Sailors harus fokus pada penguasaan bola di lini tengah. Kehadiran CND memang memberi tenaga, tetapi melawan Persib yang punya Tom Haye dan Mark Locke, duel di lini tengah akan sangat menentukan. Kekhawatiran pada lini belakang Sailors. Para legenda juga mengungkap kelemahan utama Sailors, pertahanan. Dalam 3 laga terakhir di berbagai kompetisi, mereka sudah kebobolan 8 gol. Itu artinya, rata-rata lebih dari 2 gol per pertandingan. Legenda Singapura, Aide Iskandar, mengingatkan, pertahanan Sailors tidak boleh lengah. Persib punya striker asing berpengalaman. David Da Silva misalnya, sangat berbahaya di kotak penalti. Jika bek-bek Sailors bermain seperti di laga melawan JDT, Persib bisa dengan mudah mencetak gol. Menurut Aide, Sailors harus menyiapkan strategi ganda, menjaga rapat pertahanan sekaligus memanfaatkan kecepatan sayap untuk melancarkan serangan balik. Selain formasi, faktor eksternal juga mendapat perhatian. Stadion GBLA dipastikan akan penuh sesak dengan bobotoh. Ribuan supporter akan menjadi pemain ke-12 yang memberi tekanan besar pada Sailors. Legenda lain, Nazri Nasir, yang pernah melatih timnas Singapura, menyatakan, Lion City harus siap mental. Bermain di Bandung bukan hal mudah. Sorakan penonton bisa membuat pemain panik, terutama mereka yang baru pertama kali tampil di atmosfer sebesar itu. Secara umum, para legenda Singapura melihat bahwa Persib Bandung berada dalam posisi lebih siap. Mereka punya modal kemenangan atas Persebaya, catatan tak terkalahkan melawan Sailors musim lalu, serta formasi baru yang lebih berbahaya. Namun, bukan berarti Sailors datang tanpa harapan. Dengan status finalis musim lalu, mereka tetap punya kualitas untuk memberi kejutan. Hanya saja, para legenda menekankan bahwa Sailors tidak boleh meremehkan kekuatan Persib yang kini telah meningkat signifikan. Menjelang laga besar Persib Bandung kontra Lion City Sailors, berbagai prediksi mulai bermunculan. Analisis demi analisis datang dari media, pengamat, hingga mantan pemain. Satu hal yang pasti, pertandingan ini akan menjadi tontonan menarik, karena dua tim membawa gaya berbeda, dengan misi sama, memenangkan laga perdana di ACL 2. Bojan Hodak dan rencana rotasi. Bojan Hodak dikenal sebagai pelatih yang realistis. Ia paham betul bahwa jadwal Persib musim ini sangat padat, mengingat mereka harus membagi fokus antara Super League dan ACL 2. Karena itu, rotasi pemain menjadi kunci penting. Dalam sesi latihan terakhir, Bojan terlihat mencoba beberapa kombinasi berbeda. Tujuannya jelas, menjaga kebugaran pemain inti, sekaligus memberi kesempatan bagi pemain pelapis untuk menunjukkan kualitas. Rotasi ini terutama terlihat di lini belakang dan sayap, di mana Persib punya kedalaman skuad yang cukup baik. Meski demikian, Bojan diyakini tidak akan banyak mengubah kerangka utama tim. Tom Haye tetap akan menjadi motor serangan, Eliano Rejders dipasang sebagai penghubung lini tengah, dan David Da Silva sebagai ujung tombak. Prediksi gaya permainan. Berdasarkan analisis, Persib kemungkinan akan bermain dengan formasi menyerang 4-2-3-1 atau 4-3-3. Kunci permainan ada pada penguasaan lini tengah, dengan pressing tinggi sejak awal laga. Sementara itu, Sailors diprediksi tetap setia pada formasi 3-5-2. Mereka akan menumpuk pemain di lini tengah, berharap bisa menutup ruang untuk Tom Haye dan Klok. Strategi mereka sederhana, bertahan rapat,
lalu memanfaatkan kecepatan sayap untuk serangan balik.